Buat proses pengguna motor Honda yang nanya kuning-kuning gini tuh karatan apa bukan sih? Ini dia klarifikasi dari Ordal Astra Honda Motor. Bang Atno, banyak banget yang nanya ke Minho, gimana sih cara taunya motor kita karatan atau enggak? Oke, buat ngeceknya sini. Brosis bisa lihat ke bagian ini ya. Nah, di sini sudah kelihatan bagian dari rangka Honda. Astra Honda Motor baru-baru ini merilis video klarifikasi tentang munculnya warna kuning pada rangka motor Honda. AHM menjelaskan warna kuning yang muncul adalah lapisan silikat pada rangka yang mana lapisan silikat ini berfungsi melapisi hasil pengelasan dari oksidasi atau karat. Dalam video tersebut, AHM juga mempraktekkan perbedaan warna kuning yang ada pada rangka motor Honda dengan menggunakan selai tisu dan membandingkannya dengan batang besi yang berkarat. Hasilnya warna kuning yang ada pada rangka motor Honda tidak menempel pada tisu, sedangkan pada percobaan dengan batang besi atau serbu karat yang ada pada batang besi menempel pada tisu. Dalam unggahan video ini banyak mendapat respon dari follower AHM. @BeyondTheLow90. Seriously, ini jawaban Honda. 1. Kenapa silikat gak bisa dibersihkan waktu di pabrik sebelum dikirim ke konsumen? Yang kedua, lalu bagaimana dengan motor yang sudah patah? Ada yang belum setahun loh, gak ada recall atau tindakan apa gitu? Berikutnya juga dari akun @amelindo.bike.trend. Halo Honda, motor rental kami banyak yang pakai Honda. Kalau tiba-tiba ada rangka-rangka yang patah, apa bisa minta diklaim ganti? Kemudian dari akun @tinobkt.n, yang jadi masalah yang patah itu gimana? Terus juga ada akun dari Ari Wijianto. Lah, gini doang. Rangka patah gimana? Yang karat gak di situ doang, yang bawah juga banyak karat di situ. Banyak yang bertanya mengenai kejadian patah rangka motor pada motor matic keluaran terbaru dari Honda seperti Honda Beat, Genio, hingga Vario 160 yang belum lama ini beredar di media sosial. Jadi bagaimana nih Astra Honda Motor? Apakah akan ada keterangan lebih lanjut menyikapi permasalahan ini? Sepertinya akan menarik nih teman-teman. Kita tunggu kabar terbaru dari Astra Honda Motor. Menyikapi fenomena banyaknya rangka yang patah pada motor matic Honda, yang mana Honda telah menggunakan teknologi baru yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2019, yaitu Enhanced Smart Architecture Frame atau ESAF. Kami pun penasaran ingin mengulik lebih jauh mengenai penanganan rangka pada motor yang patah. Dan kali ini kami pun berkunjung ke salah satu bengkel spesialis reparasi rangka motor di kawasan Kosambi, Tangerang, Banten, yaitu bengkel las rangka motor Kaya Teknik Mas No. Kami akan sedikit mengulik apa penyebab dan cara memperbaiki yang aman apabila motor mengalami patah pada rangka. Hai teman-teman sahabat otomotif kompas.com, kembali lagi di channel Kompas Otomotif. Tadi teman-teman udah lihat kan cuplikan video tentang fenomena viral belakangan ini tentang patahnya rangka motor di beberapa merek. Nah sekarang kalau dia lagi ada di bengkel, namanya Bengkel Las Kaya Teknik di daerah Kosambi, di dekat Bandara Soekarno-Hatta. Nah di sini bengkel ini untuk mengerjakan spesialis rangka patah. Nanti kalau dia mau wawancara langsung ke pemilik bengkelnya yaitu Mas No, dan orangnya juga udah nungguin kalau dia dari tadi. Tapi sebelum kalau lanjut ke videonya, teman-teman pastikan buat like, comment, share, and subscribe channel Kompas Otomotif, dan teman-teman klik lonceng notifikasinya supaya tetap update sama video-video kita. Yuk kita lanjut ke videonya. Ya. Kalau dia dari Kompas Otomotif mau nanya-nanya sedikit boleh ya Mas ya? Boleh. Jadi kan gini ya Mas ya, ini kan lagi ada fenomena yang viral banget nih tentang rangka motor yang patah di motor-motor matic, mau keluaran lama atau keluaran baru, dan belakangan ini yang lagi sering dibahas itu merek Honda gitu. Nah untuk Mas sendiri di bengkel ini, itu Mas ngerjain memang khusus rangka atau yang lain juga ya? Yang lain Bang. Yang lain juga ya. Nah tapi kalau dia sekarang mau bahas khusus spesial untuk rangkanya nggak apa-apa nih ya Mas ya? Nggak apa-apa. Oke, nah kalau misalkan untuk motor ini deh, ini kan motornya lagi dibenerin juga berarti dari rangkanya kan? Biasanya Mas, kalau dari kasus patah rangka, itu dia perbaikannya tuh kayak gimana sih Mas? Kalau patah rangka itu biasanya kan keropos ya Mbak ya. Kalau keropos tuh dilas ulang udah susah. Oh gitu? Misalkan nanti ditambel-tambel pun nggak lama patah lagi. Oh. Jadi kalau saya cara kerjanya yaitu paling kalau udah keropos dipotong, diganti pipa lagi baru. Oh, oke. Nah Masnya ngerjain rangka ini tuh udah dari tahun berapa sih Mas?
Atau enggak kayak bengkel ini udah berdiri dari tahun berapa? Perkiraan aja ya. Iya. Udah lama sih. Lama ya? Oh Udah berarti lama. ngerjain Yang udah dari tahun berapa? 2015, 2016 udah ada. 2015 ya. Oh berarti ngerjain kasus rangka patah itu sebenarnya udah banyak lama, ya dari udah tahun lama. 2015 2016. Cuman sekarang memang lagi sering aja nih datang. Iya, lagi sering. Tapi untuk belakangan ini itu Iya. memang setiap hari pasti ada nih datang untuk benerin rangka. Ada. Ya kalau misalkan hari ini kosong, besok datang 2, kadang gitu Oh ya. ya, tapi pasti ada lah gitu ya. Ada aja. Nah kalau yang ini kenapa ini dia kasusnya? Ini rangkanya kropos. Frame-nya kropos. Jadi kita potong ganti ulang. Ini contoh ini bekasannya nih. Oh ini. Iya. Oke. Nah, ini kan udah bekas ditambal-tambal ya. Kalau udah masuk di bengkel saya, saran saya dipotong diganti baru. Oke. Kalau cuma ditambal-tambal nggak lama patah lagi. Nah biasanya kalau yang datang ke sini kasus rangka patah itu dari semua merek kah atau ada merek yang paling sering datang ke sini nggak? Atau rata Ya. aja semuanya gitu? Ya hampir rata. Hampir rata ya. Jadi hampir rata. setiap merek tuh memang ada kasus si Ada, rangka patah ada. ini ya. Terus Mas, hal-hal yang menyebabkan rangka itu patah tuh apa sih Mas biasanya? Kalau umumnya yang di sini ya, kita kan bukan bengkel bubut ya. Kalau di bengkel bubut mungkin patah karena tabrakan, Oke. itu jadi mesti dipres. Kalau di sini rata-rata kropos. Oh rata-rata memang kropos ya. Korosi. Kalau misalkan perbedaannya sendiri ada nggak nih perbedaan signifikan antara satu merek motor dengan motor yang lainnya pada saat rangkanya itu patah atau pada saat ngebenerin rangkanya? Kayak ada penanganan khusus nggak setiap merek? Sama Sama aja ya. Jadi setiap merek penanganannya sama aja ya. Caranya juga sama kan, kita di center ulang dulu. Bekas misalkan patah kita bentuk lagi, udah center, roda depan belakang, kiri kanan udah nggak goyang, baru kita potong, kita ganti. Sama prosesnya. Oke. Nah karena kebetulan di depan kita ini ada lagi motor yang dikerjain ya Mas ya. Boleh nggak dijelasin sedikit tentang motor ini? Ini kan rangka patah juga. Iya. Boleh dijelasin nggak sedikit? Kalau ini patahnya kan kropos ya, patah nih. Iya. Ini kan tadinya patah kropos, mungkin kan ditambel-tambel, jadi kalau udah masuk di kayak teknik biasanya saya saranin dipotong ganti kayak semacam ini. Oke. Kalau diganti pasang ini kan lebih awet. Iya. Ini yang bagian dalam. Kalau ini bagian dalam sini. Oh iya. Oh jadi memang dia tuh rata-rata kropos karatan gitu ya? Karatan ya. Oh, korosi. Ini yang lamanya. Oke, dan sekarang diganti baru jadi Ganti kayak baru gini. seperti ini ya. Oke. Nah, ini kan kalau yang lagi viral belakangan ini kan juga rangkanya rangka ESAF ya. Iya. Masnya ngerjain nggak? Ada ESAF? juga. Ada juga. Ada. Ada nggak motornya? Ada, cuma udah jadi. Oh, udah jadi. Udah jadi. Motornya yang mana? Itu Oh, yang ini udah jadi berarti. Udah jadi. Oke. Nah, kalau dia pengen tahu lagi, ini kan ada istilah Catrick nomor atau nomor angka gitu ya. Iya. Itu kalau Mas No sendiri gimana? banyak orang nanya, cuman saya nggak sarankan. Jadi kalau masalah nomor rangka, saya nggak mau. Oke. Getrek ganti pun saya nggak mau. Jadi saya maunya kalau motor udah patah, udah keropos, yang mana patah, yang mana keropos kita potong, kita ganti. Kalau masalah nomor rangka, nomor mesin saya nggak mau. Oke, kalau untuk pengerjaan dari rangka patah itu ada kisaran harganya nggak? Ada sih. Ada ya? Kira-kira boleh nggak dikasih tahu ke teman-teman kisaran Kurang harganya? lebihnya ya. Ya kisaran harganya aja kurang lebih. Misal contoh ini ya? Contoh deh boleh ini. Contoh kalau ini dari atas ke sampai bawah gini 1000-an ya. Oke. Cuman kalau udah nambah yang udah nambah ini udah beda lagi. Udah beda lagi. Berarti tergantung lagi dari kondisi motornya pas Kondisinya dibawa motor. ke sini ya. Oke. Kalau yang motor ini kan non ESAF gitu ya. Nah, Iya. bekasannya itu kan ada di sini. Kalau Iya, yang iya. tadi kan Masnya bilang ada ngerjain yang ESAF. Iya. Boleh nggak lihat bekasannya? Boleh, boleh. Karena kan motor udah jadi, mau lihat bekasannya. Iya, iya. Boleh. Oke, ini yang rangka ESAF ya. Yang ESAF yang ini ya. Oke, boleh dijelasin nggak Mas? Ini motor lain ini. Oke. Boleh dijelasin Mas, dari rangka ini maksudnya dia kerusakannya sama berarti? Sama, korosi juga. Korosi juga. Dia misal ini kena air dari roda depan ya, kena air dari roda depan, mungkin masuk ke dalam, jadi dari dalam kena korosi.
kena korosi. Jadi akhirnya keropos gini. Oke. Nah, kalau ini bagian-bagian mana aja nih, Mas? Kalau ini bagian, contohnya ini ya, ini Iya. bagian depan gini. Oh, oke. Jadi kena roda ini. Ah, ah. Kalau ini bagian sebelah samping. Nah gini. Ini dalam, samping dalam, ini samping luar. Oh. Oke, oke. Kalau esap bangkainya nggak begitu banyak ya. Jadi Iya, tinggal iya, begini kalau rangka-rangka yang model pipa, Ah, ah. bekasannya ada banyak. Nah. Oh iya benar-benar. Bedanya di situ aja. Jadi kalau esap kita nggak ada bekasannya. Dan cara betulinya juga esap rumit, Mbak. Oh, gitu. Jadi perbandingannya bisa 1:3 lah. Misalkan ini kita kerjain bisa 1 hari. Esap bisa 3 hari, 2 hari, 2 hari lebih. Jadi Masalahnya bentuknya kan susah, bentuk platnya ini. Iya. Jadi apa cara ngebenerinnya beda sama yang biasa ya kalau esaf. Lebih rumit. Karena memang bentuknya aja udah beda gitu ya. Iya. Oke. Mas, tadi kan Mas udah jelasin proses benerin rangka yang ini. Iya. Nah, sekarang kalau proses benerin rangka yang esaf itu gimana? Karena yang kan lebih rumit, membutuhkan waktu yang lebih lama juga. Kalau awalnya sih sama ya, kita kasih ini dulu. Hah? Kita center dulu ulang semua. Antara roda depan belakang udah center semua. Baru kita kasih topang-topangan ya. Oke. Setelah itu baru kita ganti plat-platnya ini. Ganti platnya juga nggak bisa langsung Bisa sekaligus. langsung sekaligus ya? Jadi persap-persap. Perbagian ya? Kayak Perbagian. Per panel gitu lah ya? Ada istilahnya perbagian, nggak bisa langsung. Kalau ini kan sekaligus. bisa langsung. Oke. Bedanya di situ. Oh, makanya yang bikin ini tuh lama. Lama itu ya, itu, jadi harus satu-satu. Sistem pengelasannya juga beda. Dia kan banyak ini ngelasnya. Lebih banyak ngelasnya. Kan ini kan begini, Mbak ya. Ini ngelas kan full. Kalau ini kan cuma ngelas di sini sama di sini, anggap iya, begitu. iya. Ini ngelasnya banyak, belum yang di sini. Yang di sini dari depan sini, dari depan ke belakang panjang. Jadi kalau yang esap banyak pengeluaran di apa ya, konsumsi las. Oh, oke. Mas No, kan Mas ngelas di sini udah lama. Iya. Apakah konsumen dari Mas No sendiri ini cuman Honda doang kah? Apa ada yang lain? Banyak sih, Mbak ya. Banyak Di sini ya? saya udah dari tahun berapa? 2014 itu udah Oh, ada iya. aja. Jadi awal-awal motor apa ya? Boleh disebut nggak? Boleh. Motor Mio, motor Mio motor dulu Mio. ada. Terus habis Mio, Vixen tuh, Delta boxnya Vixen. Kalau- Kan Vixen kan Delta box tuh pakai box. Ya anggap esap juga itu kan. Itu kan plat juga. Nah, itu ada. Nah, kesininya baru Honda. Oh, Mas tadi kan ada motor Vision juga. Kalau Iya. motor Vision itu dia kerusakannya gimana? Kerusakannya di bagian bawah kiri kanan itu loh, Mbak. Nah, bagian rangka gini nih. Ini sebelah kiri ya. Sebelah kiri nanti kita potong, diganti pakai yang baru. Oh, lah ini kan cuma sebelah kiri doang. Nah, biasanya kan mungkin motor standar samping kali ya, jadi air ngalir ke. Masalahnya iya. masalahnya cat ini masih bagus ya. Cat ini masih bagus. Tapi dalamnya, korosinya udah dari dalam. Oh iya ya, karena salah satu faktornya. Salah satu faktornya itu adalah standar Air samping, mengenang di jadi dalam, Dia air di ngalir dalam. ya. Nah kalau misalkan kayak gitu, cara mengatasinya gimana, Mas? Sebenarnya dari pabrikan sendiri udah ngasih jalan ya. Dia sebenarnya di bagian bawah setiap rangka motor apapun, setiap frame motor apapun pasti di bawah ada lubang kecil lah. Itu sebenarnya buat buangan air. Buangan air. Kalau ya paling rajin-rajin bersihin aja. Jadi kalau biar nggak ada genangan air di dalam. Balik lagi ke pemakainya ya, dia mesti rajin bersihin dan Kadang bolehlah dikasih semprot-semprot pelumas apa. Jadi biar ini nggak terlalu banyak kering karat. Oke. Biar ada minyak.
Oke Mas, kalau dia udah nanya-nanya tadi dan kalau dia sebenarnya pengen ada satu nanya lagi ke Mas. Ini kan rangka-rangka motor ini kan penyebab dari dia rangka patah itu kan adalah keropos, korosi, karat. Iya. Yang salah satunya disebabkan ada yang kena air dan macam-macam gitu ya. Iya. Nah, terus juga tadi ini kan umur dari si barang-barang ini kan belum lama gitu ya, tapi Iya. udah harus diganti. Mas punya tips nggak untuk ya istilahnya memperpanjang umur si barang-barang ini biar nggak cepet karatan atau nggak cepet ngadepin yang patah-patah kayak gini untuk motor-motor teman-teman yang nonton. Tip ya, tip. Ini buat produsennya apa buat pemakainya kira-kira? Boleh dua-duanya deh. Boleh dua-duanya. Ya. Jadi kalau buat pemakai yang udah terlanjur beli, sekiranya motor dia beli belum begitu lama ya dibawa ke tukang cat, apa dibawa ke bengkel. Kalau dibawa ke bengkel paling dia bisa dikasih oli lah di dalamnya, apa pelumas apa biar nggak nambah kayak ini. Nggak Biar nggak makin nambah, parah nggak ya? makin parah. Itu dalamnya ya, bukan luarnya. Dalamnya, bukan Ah. luarnya. Oke. Ya paling itu aja sih. Kalau ke tukang cat ya paling dipoksi sih, dalamnya disiram pakai poksi. Tapi motor harus dibongkar total ya. Oh. Jadi dibongkar total, disiram poksi dari dalamnya. Nah nanti kan buat itu juga yang belum terlalu lama pakai ya. Kalau udah terlalu lama pakai udah nggak bisa. Ya memang udah nggak- waktunya nah. untuk kayak Jadi gini udah aja. nggak lengket ini Iya, pun. iya, iya, oke. Kalau untuk dari produsen motornya sendiri gimana biar alat-alatnya ini mungkin nggak cepet rusak? Kalau produsen sendiri ya mas, ini kan cuman bahan plat ya. Plat yang katanya dilapis apa kita nggak tahu ya. Ya, Intinya oke. dicat di luar aja. Kenyataannya cat luar masih bagus mbak ya, di dalam kan enggak. Ya paling masukannya itu aja sih, pakai sistem. Kalau pakai cat ya sistem dicelup lah, dicelup. Kalau ini kan Jadi mungkin luar sepro. belakang dia kena. Dalam Iya, kena. sorry. Jadi luar dalam kena. Luar Iya. dalam kena. Terus kalau enggak ya yang agak keren dikit di plating lah, pakai model-model galvanis itu. Jadi bukan maksud saya pakai plat yang udah galvanis, enggak ya. Plat yang ini bahan mentah nggak apa-apa, kan memang kayak bikin meja kursi pun bahan mentah. Terus habis itu di plating apa chrome apa galvanis itu kan udah pilihan dia. Ya saran saya pakai galvanis pun juga udah kuat. Pakai galvanis, setelah udah selesai warna galvanis kan udah ada pelapis timah. Pelapis timah baru naik cat gitu nggak apa-apa. Oke, makasih ya Mas ya. Boleh nggak infoin ke teman-teman mungkin yang mau datang ke bengkelnya Mas No untuk benerin motornya, diinfoin lokasinya, nama bengkelnya dan nomor telepon sama sosial medianya. Oh, jadi kalau ada kasus seperti ini, ada rangka patah, kalau memang lihat mau dibawa ke bengkel Kaya Teknik, ikutin Google Map-nya aja. Bengkelas Kaya Teknik, Mas No, Google Map biasa saya sertakan di video ya. Oh iya, saya punya konten juga, channelnya Kaya Teknik juga, Kaya Teknik. Di situ ada lokasi video, udah saya sertakan di situ. Nanti klik aja. Nomor HP juga di kolom deskripsi udah ada. Oke teman-teman, segitu dulu aja untuk video kali ini. Semoga video yang Claudia berikan hari ini informatif buat teman-teman yang sedang mengalami kejadian rangka patah. Teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Kompas Otomotif dan nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman tetap update sama video kami. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.